Yes, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa atau biasa di luar ya, saya percaya bahwa Tuhan kita tetap baik, amin. Ya bersyukur buat seed of faith yang Bapak Ibu Saudara lakukan masih panjang periodenya, masih ada beberapa kali yang akan kita lakukan. Saudara yang masih belum kasih beri, saudara juga bisa beri. Tapi yang menarik adalah kalau saudara Tante Elia Sebua selalu bilang, Pastor Arif juga pernah bilang, teman-teman pernah bilang, di Parit itu tanahnya tanah gambut kalau nggak salah ya, Tante. Dan secara udah dites sama lab, udah dites sama saya nggak tahu orang pertanian apa, itu kandungan asamnya terlalu tinggi katanya. Jadi kalau kandungan asam terlalu tinggi, saya bukan orang pertanian. Saya tahu ada berapa anak-anak IPB kelihatannya, ada calon-calon menteri pertanian, menteri peternakan, untuk kelihatan anak IPB. Nah kalau terlalu asam kan nggak mungkin menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi saya bersyukur loh, bahwa doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu memberikan kesuburan buat tanah di Parit. Yes, bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan gak akan pernah kembali pada sia-sia. Perkataan-perkataan yang iman yang kita sampaikan kepada Tuhan itu selalu mengubahkan situasi. Selalu mengubahkan sesuatu yang mustahil menjadi gak mustahil di hadapan Tuhan. Saudara, amin? Mengubahkan suatu perkara yang mustahil menjadi gak mustahil di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bisa buat itu dengan tanah di Parit, Tuhan bisa buat itu buat kehidupan saudara. Tuhan bisa buat itu dengan kehidupan saya dan saudara. Tuhan bisa berikan kesembuhan itu buat saya dan saudara. Tuhan bisa berikan berkat itu, Tuhan bisa berikan pertolongan. Tuhan bisa berikan pemulihan dalam kehidupan kita. Asalkan kita enggak menyerah, asalkan kita tetap percaya dan don't give up. Asalkan kita tetap keep believing, tetap percaya dan gak pernah menyerah dengan keadaan. Yes, bahwa Tuhan bisa ubahkan semua situasi dalam kehidupan kita. Kita seringkali berpikir bahwa musibah itu datang tiba-tiba loh. Betul gak sih? Kecelakaan datang tiba-tiba, nggak ada orang yang merencanakan kecelakaan, betul? Kecelakaan datang tiba-tiba, musibah datang tiba-tiba, sesuatu hal yang negatif, sesuatu hal yang buruk, ya kecelakaan, musibah apapun datang tiba-tiba, yang kita nggak pernah nyadarin kemudian tiba-tiba dia datang. Dan kita yakin akan hal itu bahwa musibah itu datang tiba-tiba. Tapi kenapa kita nggak lebih percaya, lebih berani untuk yakin bahwa kalau musibah itu datang tiba-tiba, kesembuhan kita juga bisa datang tiba-tiba. Ternyata. Pertolongan kita bisa datang tiba-tiba, jawaban doa kita bisa datang tiba-tiba, pekerjaan yang kita cari bisa datang tiba-tiba, pertolongan kita bisa datang tiba-tiba. Itu sebabnya begini, seberapa percaya saudara kepada Tuhan, sebesar itu pula Tuhan akan menampakkan diri kepada saudara. Itu yang Tuhan menginginkan buat kita semua. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Nanggung kelihatan tepuk tangannya. Loh, kalau kita percaya musibah datang tiba-tiba, kita juga harus lebih yakin dan lebih percaya bahwa pertolongan Tuhan juga bisa datang tiba-tiba. Dalam sekejap mata dia juga bisa tolong kita. Jodoh kita mungkin udah datang tiba-tiba. Saya kalau ngomong jodoh selalu bersemangat loh kelihatannya. Apa karena muka-muka bagus? Nah, artinya kalau hal yang buruk aja kita bisa ingat yakin datang tiba-tiba, Tuhan kita juga bisa melakukan segala sesuatu dengan tiba-tiba dalam kehidupan. Keep believing. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah jangan pernah menyerah dengan kehidupan. Tetaplah percaya bahwa dia sedang melakukan sesuatu loh di tengah kita. Dia sedang melakukan sesuatu yang mata kita mungkin gak pernah lihat, tapi iman saudara akan melihatnya. Iman saudara akan membuat hal yang mustahil menjadi tidak mustahil di hadapan Tuhan. Yohanes pasal yang kedua. Kita akan berbicara mengenai the extreme makeover. Yohanes pasal yang kedua. Semalam saya lihat catatan-catatan saya suka untuk tulis, saya suka untuk apa. Saya ingat ada khotbah Pastor Arif satu kali, bukan sebuah khotbahnya saya lupa, tapi ada satu ungkapan kalimat yang saya tulis gitu Pak. Tadi malam sama Edun. Saya cuma tulisnya begitu karena perkataannya saya lupa, khotbahnya saya lupa, itu tahun 2013 atau 2014. Beliau cuma berkata gini, gereja bersalah kalau gereja hanya mengajarkan cara beribadah tapi nggak mengajarkan cara hidup. Kalau kita lebih jago untuk ibadah hari Minggu, tapi kita nggak jago di hari Senin sampai hari Sabtu. Kita gereja bersalah dan saya bersyukur gereja kita nggak bersalah. Paling nggak pastor kita nggak bersalah lah. Dia mengajarkan cara kita untuk cara hidup, bukan cara saudara bisa bagus di hari Minggu, tapi hari Senin sampai hari Sabtu, itulah kehidupan kita sesungguhnya terjadi di sana. Bahwa kita nggak pernah jadi orang yang gereja bukan sekedar mengajarkan saudara cara untuk memimpin pujian, tapi gereja mengajarkan saudara bagaimana cara memimpin sebuah rumah tangga. Nah itu yang kita sedang lakukan. Bahwa kita bersalah kalau cuma hanya mengajarkan cara ibadah, tapi kita tahu bahwa cara hidup kita akan memancarkan Kristus dalam kehidupan. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Yang saya suka tentang Yohanes adalah begini, dari keempat Injil di Alkitab, Matius, Markus, Lukas. Matius, Markus, dan Lukas itu memulai kitab mereka dengan berbicara mengenai silsilahnya Tuhan Yesus. Tapi Yohanes nggak tulis mengenai silsilah Tuhan Yesus. Hal pertama yang Yohanes tulis di kitab Yohanes 1, dia bicara mengenai ketuhanan Yesus.
Dia nggak bicara mengenai sifat manusia dagingnya Yesus, tapi dia berbicara mengenai ketuhanannya Yesus. Itu yang membuat kita amazed. Dan ada begitu banyak hal di kitab Yohanes yang saudara nggak pernah temukan di kitab-kitab yang lain. Karena saya mengerti, Yohanes ditulis di Alkitab adalah orang yang dikasihi Yesus. Saya agak terganggu dengan pengertian orang yang dikasihi Yesus. Waktu saya pikir apakah Yesus lebih mengasihi Yohanes dibanding Petrus gitu. Jadi kalau dihitung pakai nilai, Yesus mengasihi Yohanes 20, sedangkan Yesus mengasihi Petrus 10. Enggak loh ternyata. Kasihnya Yesus buat Yohanes, Petrus, dan yang lain sama. Kasihnya Yesus buat saya dan saudara sama. Hanya karena saya berdiri di tempat ini bukan berarti Tuhan lebih mencintai saya dibanding saudara. Hanya karena kita berada di tempat ini bukan berarti Tuhan lebih mencintai kita dibanding orang-orang berdosa yang ada di luar. Kasihnya Tuhan sama, nggak bisa dikurangin, nggak bisa dilebihin. Kasihnya tetap sama, kekal selama-lamanya. Jadi saudara mau dimanapun juga, apapun yang saudara buat, mau saudara melayani Tuhan, atau saudara bergerak menjauhi Tuhan, kasihnya Tuhan sama. Yang membuat beda adalah begini, waktu Yohanes disebut sebagai orang yang dikasihi Tuhan Yesus, dia berada dekat dengan Tuhan Yesus. Kedekatan saudara dengan Tuhan itu menentukan kehidupan saudara. Sama seperti begini, kalau saya matikan suara, matikan ini ya. Kok jadi mati sih? Seberapa dekat saya dengan Tuhan, sejelas itu pula saya bisa mendengarkan Tuhan. Kalau saudara ada jauh di sana, sedangkan saya berdiri di sini, saya nggak pakai mic, kemudian saya berbicara, cuman yang di depan loh yang dengar. Yohanes menempatkan dirinya bukan karena Tuhan lebih mengasihi Yohanes, tapi karena Yohanes mengambil sebuah keputusan untuk mendekati Tuhan lebih dari murid yang lain. Waktu dia berjalan, kalau ini Tuhan Yesus, Yohanes tuh berdiri dekat, bahkan Alkitab tulis bersandar di dadanya Yesus. Keren banget, bersandar di dadanya Tuhan. Dia bisa mengerti, dia bisa dengar, dia bisa dengan jelas dengar isi detak jantungnya Tuhan. Isi detak hatinya Tuhan. Makanya beberapa ayat di Alkitab, beberapa pasal di Alkitab, di Yohanes itu saudara gak pernah temukan dimanapun juga. Di kitab yang manapun juga. Yohanes 14, 15, 16, waktu Yesus berkata, akulah jalan kebenaran kehidupan. Itu di Alkitab lain gak ada tuh. Di kitab yang lain gak ada. Tapi Yohanes punya kenapa? Karena dia mendengar dengan jelas. Karena dia begitu dekat dengan Tuhan. Bukan karena Tuhan lebih mengasihi dia, tapi karena Yohanes mengambil keputusan untuk berjalan mendekati sumber kasih itu sendiri. Berjalan mendekati sang sumber kehidupan sendiri. Berjalan mendekati Tuhan, sang sumber kehidupan, sang sumber pengharapan itu sendiri, makanya dia dengar apa yang orang lain gak dengar. Kalau saudara mau tahu perjalanan kehidupan saudara, cobalah untuk berjalan lebih dekat kepada Tuhan. Jangan berjalan lebih dekat kepada yang lain. Karena waktu saudara berjalan mendekati Tuhan, saudara sedang berjalan menjauhi yang lain. Tapi waktu saudara berjalan memilih, berjalan mendengar suara yang lain, saudara sedang berjalan menjauhi Tuhan. Yohanes mendengarkan apa yang gak didengarkan. Karena dia terlalu dekat dengan Tuhan sampai dia mengerti Tuhan. Dia mengerti isi hati Tuhan. Semua rasul meninggal dengan cara yang ada yang ditombak, ada yang disalib. Yohanes meninggal karena tua. Dia pernah direbus, saudara bayangin nggak? Direbus di minyak yang mendidih kemudian masih hidup. Dan untuk dengan kemurahan Tuhan, bukan berarti yang lain mati karena Tuhan nggak mengasihi, enggak. Itu mah tadi pagi saya bilang, nggak terlalu penting saudara tahu kapan saudara akan mati. Yang paling penting adalah saudara tahu bagaimana saudara hidup hari ini. Enggak penting saudara tahu kapan saudara akan mati. Kita bisa, apa sih yang itu, yang zodiak gitu ya, kalau gitu kapan kita akan mati. Enggak penting kapan kita akan mati, karena kita pun akan mati nanti. Itu kematian adalah hal yang pasti. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana saya menghidupi kehidupan saya hari ini. Itu yang berbicara lebih banyak. Itu yang akan memberikan impact yang lebih banyak. Karena di situ kita dipanggil. Bukan untuk tahu kapan kita akan mati, tapi bagaimana kita mendiami kehidupan kita hari ini. Bagaimana kita akan dikenang waktu kita nggak ada. Itu ditentukan dari bagaimana saya mengambil keputusan untuk hidup hari ini. Untuk bagaimana saya menjalani kehidupan saya hari ini. Yohanes hidup dibuang di Pulau Patmos, nggak ada apa-apa di Pulau Patmos, memang pulau pembuangan. Tapi di tengah pembuangan Tuhan berikan firman. Tuhan berikan firman mengenai kitab Wahyu, mengenai akhir zaman. Kalau saudara berhadapan mungkin sepertinya ada di Pulau Patmos, pulau yang kering, nggak punya pengharapan apa-apa. Jangan takut, Tuhan ada di sana. Tuhan akan memberikan saudara masa depan yang penuh harapan. Justru di tempat terburuk yang sedang saudara hadapin saat ini, God is already there. Tuhan udah ada di sana. Dan saudara gak boleh kehilangan harapan, karena di sana pun ada firman yang Tuhan siapkan. Yohanes pasal yang kedua. Panjang amat pembukaannya kelihatannya. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Very familiar. Hal yang sangat familiar. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saudara pasti familiar dengan kisah ini. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi.
Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, ayat selanjutnya. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat yang terakhir. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara pasti familiar dengan kisah ini, apalagi kalau saudara dari sekolah minggu, ini berbicara mengenai mujizat Yesus yang pertama. Mujizat Yesus yang pertama mengubah air menjadi anggur di perjamuan kawin di Kana. Nah kalau saudara perlu bayangkan secara, ya saudara berpikir yang logik aja, yang masuk akal aja. Ini untuk kali pertama Yesus diperkenalkan sebagai anak Allah ke dunia. Nah kalau saya jadi Bapa di sorga, kalau saya ya bayangin aja kalau kita jadi Tuhan, untuk memperkenalkan anaknya sebagai seorang juru selamat di dunia, pasti saya nggak akan buat Yesus mengubah air menjadi anggur. Terlalu biasa loh mengubah air menjadi anggur. Ya walaupun oke lah susah-susah juga, tapi terlalu biasa. Kalau saya jadi Tuhan, kalau saya jadi Bapa di sorga, untuk memperkenalkan ini anak gua yang akan menjadi juru selamat, menghapus dosa umat manusia, memberikan keselamatan pada manusia, saya akan datang pada kuburan yang paling gede di Israel. Kalau kita bayangin sekarang kita ada di Gunung Gadung gitu ya. Berdiri di Gunung Gadung, naik di atas angkot, cerak, naik di atas kapnya gitu sambil, bukan orasi sih, sambil itu berkata gini, bangun. Tiba-tiba yang di kuburan itu pada bangun semua gitu, pada muncul semua, krek pada muncul. Pada orang-orang ribuan mungkin kuburan, ya carilah kuburan yang paling gede aja. Kemudian tiba-tiba muncul itu semua bangun dan bukan bangun dalam tengkorak, tapi bangun seperti sebelum mereka meninggal. Saudara bayangin gak? Bangkit loh orang mati. Dan ini untuk pertama kalinya Bapak memperkenalkan Yesus. Harusnya kalau saya kayak begitu. Karena orang-orang akan lihat, ini belum pernah terjadi. Bangkit loh orang mati. Bangkit orang mati dan ini pasti anak Tuhan. Tapi kenapa Tuhan pilih perjamuan kawin di Kana sebagai mujizat yang pertama. Dan Alkitab tadi tulis bahwa di sana dia menyatakan kemuliaannya. Ada sesuatu yang menarik ternyata. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang membuat mujizat. Tapi mujizat yang paling terpenting adalah gini. Tuhan mengubah air menjadi anggur. Jadi waktu mujizat terjadi di Kana, Tuhan mengubah sesuatu yang enggak bernilai menjadi sesuatu yang bernilai. Air itu bukan artinya enggak ada harganya, harganya minimal. Tapi dia mengubah air menjadi anggur dan Alkitab tulis di sana dia menyatakan kemuliaannya. Alasan kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan sekedar dia untuk menebus dosa. Alasan dia datang ke dunia untuk mengembalikan nilai saudara karena saudara berharga di matanya Tuhan. Karena kehidupan yang kita alami, kehidupan yang diberikan kepada kita adalah kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya dia datang ke dunia, dia mati di kayu salib, kemudian dia bangkit bukan untuk sekedar untuk menebus dosa kita, tapi untuk mengembalikan nilai kita ke standar nilai yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Karena waktu dosa terjadi dalam kehidupan manusia itu sama seperti permata dibuang di dalam lumpur. Berkubang dalam dosa. Waktu Adam jatuh pada dalam dosa, manusia sepertinya berlumpur di dalam dosa. Yang kita lihat cuma lumpurnya, tapi yang Tuhan lihat ada permata di dalam lumpur. Itu sebabnya dia harus mati. Sama seperti itu dia harus mati di kayu salib. Dia bukan sekedar menebus dosa kita, tapi mengembalikan nilai kita dari yang gak berharga menjadi berharga. Dari sesuatu yang cuma sekedar air menjadi anggur. Dan air menjadi anggur gak terjadi dalam satu malam. Kalau bicara itu bahwa air menjadi anggur itu terjadi melalui sebuah proses dalam kehidupan. Seringkali kita berpikir, minggu lalu kita bicara bahwa waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, that's an event. Itu sebuah event. Sama seperti saudara datang ke gereja, itu adalah sebuah event. Sebuah event ibadah kayak gini. Tadi pagi juga saya bilang bahwa salah satu ciri kedewasaan, salah satu ciri orang yang dewasa adalah orang tersebut bisa memberi makan dirinya. Kalau saudara berharap saudara dikasih makan setiap hari Minggu di sini, di hari Minggu, saudara cuma dikasih makan hari Minggu, kemudian saudara nunggu nanti seminggu kemudian untuk dikasih makan, jangan-jangan di tengah minggu, di antara hari Rabu, hari Kamis, saudara bisa mati loh. Karena kita menunggu makanan di hari Minggu, kita dikasih makan, kita puasa selama Senin sampai Sabtu, kemudian kita menunggu makanan di sini. Ciri orang dewasa adalah dia bisa memberi makan dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan keselamatan pertama sebagai event, kemudian kita menjalani prosesnya, memberi makan diri saya sendiri. Kalau saudara tergantung pergi dari satu KKR ke KKR lain, ke KKR lain, ke KKR lain, hanya untuk memberi makan diri saudara sendiri, saudara masih anak-anak. Karena orang dewasa harus bisa memberi makan dirinya sendiri. Air
berubah menjadi anggur melewati sebuah proses. Yang menarik adalah gini, air yang dipakai itu air pembasuhan kaki loh. Jadi waktu saudara kalau datang ke rumah orang Israel gitu ya, saudara bayangin gak air buat basuh kaki jadi anggur. Jadi Tuhan bisa buat apa aja lewat sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita loh. Hal yang kelihatannya mungkin sepele dalam kehidupan kita, Tuhan bisa munculkan mujizat di sana. Hal yang kelihatannya mungkin kecil, nggak berharga, saudara mungkin merasa gua siapa sih? Aku mah apa atuh? Kayak begitu. No, saudara bisa muncul ke Tuhan, bisa munculkan mujizat loh dalam kehidupan saudara. Siapa Musa menurut saudara? Musa kita pikir adalah Musa orang membelah laut Teberau. Musa adalah seorang buronan, seorang pembunuh. Tapi orang lihat Musa sebagai seorang buronan, orang lihat Musa sebagai seorang pembunuh. Cuman Tuhan yang lihat Musa sebagai seorang pembebas Israel. Siapa yang nggak tahu Paulus? Paulus adalah seorang yang menganiaya jemaat, dia buat sesuatu yang keji menganiaya jemaat, menganiaya gereja, bunuh begitu banyak orang. Tapi Tuhan lihat jauh ke dalam diri Paulus bahwa dia akan menjadi rasul yang akan beritakan nama Yesus kemana-mana. Dengan siapa? Saudara perlu memandang kehidupan saudara bukan seperti saya memandang diri saya, tapi sebagaimana Tuhan memandang diri saya. Air ada di luar, di bagian luar dari rumah. Seringkali, nah ini yang menarik. Hamba yang paling rendah kastanya, itu biasa hamba yang berada di depan. Jadi yang tugasnya cuma bersihin kaki para tamu-tamu. Karena ini lagi perjamuan kawin. Dan itu air yang dipakai adalah air buat basuh kaki, buat basuh tangan. Karena ya zaman dulu kan Israel banyak, bukan zaman dulu sih, sekarang juga iya berdebu dan sepatu-sepatunya kan bukan sepatu-sepatu seperti sekarang. Jadi orang sangat kotor. Jadi kebiasaannya orang kalau dia mau masuk ke satu rumah, dia harus dibersihkan dulu kaki dan tangannya. Makanya Yesus sebelum dia mati, dia basuh tangan dan kaki murid-muridnya loh. Itu bicara mengenai kerendahan hati. Dan ya dibasuh kakinya. Dan itu air yang sama yang ada di luar. Dan menariknya gini, itu hamba yang ada di luar adalah hamba yang paling rendah kedudukannya di antara semua hamba yang ada di rumah. Nah saya dapetin bahwa saudara, kalau saudara mau terjadi makeover dalam kehidupan, terjadi sebuah perubahan dalam kehidupan, saudara pertama, saudara adalah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kemudian saudara masuk prosesnya, dan ini status kita memang sebagai anak. Minggu lalu Pastor Arif bilang dari gelandangan menjadi seorang anak raja, statusnya sebagai anak. Betul, statusnya sebagai anak. Tapi prinsip kehidupan yang saudara jalani harus terjadi prinsip kehidupan hamba. Karena cuman hamba. Saudara bayangin gak? Alkitab tulis begini, Yesus berkata buat hambanya, tolong ambil itu air, bawa ke pemimpin pesta. Saudara bayangin kalau hambanya bilang, lu gila kali, air buat kobokan, air buat cuci kaki harus dikasih ke pemimpin pesta. Saudara bayangin gak? Dapat gambarannya gak bahwa kalau hambanya cuma bilang, enggak deh kelihatannya, karena yang dipenggal nanti yang diomelin kan hambanya. Saudara bayangin gak kalau airnya gak berubah jadi anggur? Kemudian dikasih ke MC yang kawin, ke MC yang punya yang kawin. Mati gua kelihatannya, hambanya akan mati. Tapi saya cuma dapetin begini, hidup dan mati ditentukan dari ketaatan kita loh. Hidup dan mati saudara, ini hamba adalah orang yang kehilangan hak atas dirinya. Dia nggak punya hak apapun juga. Apapun yang diperintahkan itu yang dilakukan. Kalau saudara mau menjalani kehidupan, proses kehidupan saudara menjadi sesuatu yang bernilai. Dari air menjadi anggur itu, jangan lupa di tengah-tengahnya saudara perlu meresponi dengan ketaatan kepada Tuhan. Yesus berkata kepada hambanya, Yesus berkata gini, sekarang ambil. Yesus bilang sekarang ambil, bukannya nanti, sekarang. Dan hambanya dengan sangat mudah, dengan sangat gampang dia ambil tuh air. Pertanyaannya adalah di mana airnya berubah? Jangan tanya saya lah, saya nggak tahu di mana airnya berubah. No, waktu hamba itu ambil tuh air, waktu hambanya ambil air, dengan ketaatan seorang hamba, dia berjalan. Mendekati pemimpin pernikahan, MC-nya pernikahan. Selangkah dia berjalan, nih airnya berubah loh. Selangkah dia berjalan, berubah nih airnya. Sampai di pemimpin pernikahan, dia kasih, udah jadi anggur. Itu punya pengertian bahwa proses dalam kehidupan saudara itu nggak terjadi secepat itu. Ada langkah-langkah yang harus dilalui, ada proses-proses dalam kehidupan yang harus dilalui. Untuk saudara terima Tuhan Yesus kan nggak langsung serta-merta saudara jadi orang baik. Nggak jadi. Kalau kayak begitu kita semua masuk surga kelihatannya hari ini. No enggak kan, artinya ada perubahan-perubahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan, ada proses-proses dalam kehidupan yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan dalam setiap proses itu yang Tuhan inginkan cuma begini, cuma butuh ketaatan kok. Enggak butuh yang lain. Karena bagi seorang hamba hidup dan mati ditentukan dari ketaatannya. Bagi seorang hamba hidup dan matinya ditentukan dari ketaatannya. Makanya saya selalu bilang bahwa saudara, Tuhan gak kepengen kita mengerti semua rencananya Tuhan. Tuhan hanya kepengen kita mentaati semua rencananya Tuhan. Karena rencananya Tuhan jauh lebih besar daripada pikiran kita. Jalannya Tuhan lebih tinggi dari apapun juga. Tuhan cuma kepengen kita mentaati dia di tengah proses kehidupan. Gak enak dengan yang namanya proses.
Nggak enak dengan hal yang namanya proses. Tapi karakter seorang hamba, prinsip seorang hamba itu yang harus dipanggil. Itu yang harus dipilih. Sementara saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita melangkah dari air yang cuma sekedar biasa-biasa menjadi anggur yang bernilai. Kemudian kita berjalan selangkah demi selangkah, seorang hamba ditentukan dari ketaatannya. Demikian pula kehidupan saudara ditentukan dari ketaatan kita kepada Tuhan. Segala sesuatu yang berguna untuk keberhasilan hidup saya dan saudara sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya apakah kita mau mentaati Tuhan atau kita mau mentaati yang lain. Dalam proses kehidupan yang gak enak ini, dalam proses kehidupan yang gak enak, yang gak pernah kita rasakan bagus, atau hal yang menyakitkan, ketaatan kita berbicara lebih banyak loh. Ketaatan saya dan saudara, ketaatan Bapak Ibu Saudara sekalian berbicara lebih banyak. Di sanalah dari depan, sampai ke ruang pertemuan dibawa dengan ketaatan oleh hambanya. Karena yang lain gak tahu, cuman hambanya yang tahu. Cuman hamba yang nyedok air ini yang tahu bahwa ini air, bukan anggur. Waktu dia dibawa sampai kepada pemimpin pernikahan, air berubah menjadi anggur dan Yesus langsung berkata, di Alkitab tulis ini, di sanalah Yesus menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan kita tuh gak berbicara mengenai ada awan turun, mendung, gelap, ada di gereja, kemudian awan turun, terus saudara rebah di dalam Tuhan. Enggak. Tuhan ingin menyatakan gini, kemuliaannya Tuhan dinyatakan waktu kita dikembalikan dari hidup yang cuma biasa-biasa menjadi hidup yang bernilai di hadapan Tuhan. Bahwa hidup yang cuma sekedar kehidupan yang biasa, hidup kita terlalu berharga loh untuk disia-siakan. Kehidupan kita terlalu berharga untuk disia-siakan. Saya harus bicara buat ntar ada anak muda juga di kebaktian hari ini juga berkata hidup saudara terlalu berharga untuk disia-siakan. Kita berpikir, seringkali anak muda, sorry kalau saya harus ngomong kayak begini, seringkali kita berpikir kita hadir ke dunia karena kecelakaan orang tua. Saya beritahu, Tuhan gak pernah kenal istilah kecelakaan, istilah kebetulan. Kalian hadir karena rencana Tuhan besar dalam kehidupan kalian. Dia Tuhan terhebat yang pernah kalian miliki, yang pernah kalian punya. Jangan pernah mendefinisikan, menentukan hidup kalian berdasarkan masa lalu kalian. Berdasarkan kesalahan orang tua kita, berdasarkan apa yang dibuat oleh yang terjadi di masa lalu kita, tapi mari menentukan siapa diri saya seperti Tuhan melihat diri saya. Terlalu besar, terlalu berharga hidup untuk disia-siakan. Itu sebabnya Yesus mati di kayu salib. Itu sebabnya kita peringati pada pagi hari ini. Pada pagi hari dengan sakramen perjamuan suci ini ada untuk apa? Untuk saudara mengerti bahwa kehidupan kita terlalu bernilai untuk disia-siakan. Air ini gak boleh dibuang percuma karena dari air ini akan ada anggur yang manis. Kehidupan saudara harus menjadi kehidupan yang gak bisa dibuang percuma karena ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan lewat kehidupan kita. Ada sesuatu yang besar yang sedang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Terlepas dari semua kesulitan yang sedang kita hadapi, terlepas dari semua proses yang kita lakukan, yang sedang terjadi, ketaatan kita dalam mentaati firman Tuhan. Dan yang hebat adalah gini, Tuhan gak pernah tinggalkan kita dalam proses. Waktu kita dalam proses kehidupan, God is always there. Tuhan selalu ada di sana, bukan sekedar Tuhan berjalan bersama dengan saudara, bahkan Tuhan sedang menopang saudara. Ketika orang mungkin gak mengerti apa yang kita hadapin, ada Tuhan di sana yang sedang menantikan saudara, yang sedang berjalan memberikan saudara kekuatan. Buktinya kita hidup hari ini. Buktinya kita masih ada hari ini. Kalau Tuhan gak pernah menyerah dengan kehidupan saya yang jatuh bangun dalam dosa, Tuhan juga kepengen kita juga gak pernah menyerah dengan kehidupan yang sedang kita hadapi. Menyerah kepada situasi, pada keadaan, kepada kesulitan, memang pertanda kekalahan. Tapi menyerah kepada Tuhan itu adalah awal dari sebuah kemenangan. Itu yang harusnya ditangkap. Waktu saya berjalan dari air, untuk kemudian berjalan sampai kepada anggur, perjalanan hamba ini adalah perjalanan yang penuh dengan ketaatan kepada firman-Nya Tuhan. Karena apalagi yang bisa dibuat pada hari-hari ini selain berbuat kita jalan pada perintahnya Tuhan. Selain kita berjalan pada ketaatannya Tuhan. Selain kita mengerti akan rencananya Tuhan dalam kehidupan. Jangan takut tentang prosesnya, kita paling suka hasil akhirnya. Tuhan lebih suka prosesnya. Kita paling suka kalau udah, saudara, saya tadi cerita, kalau jadi pengantin kan, sudah luluran, 2 minggu kemudian dipingit, gak boleh kemana-mana, gak boleh ketemu, badan dikurusin, gak digemukin pastinya, tapi dikurus supaya apa? Supaya nanti pada hari H, hari pernikahan, saudara akan menjadi sesuatu yang wah banget gitu, wow banget gitu, yang orang senantiasa pangling cantik sekali. Cantik banget. Dan kita nggak tahu kan, kita cuma lihat kerennya aja nih. Tapi kita nggak tahu penderitaan yang dialamin, proses yang dialamin, ngecilin perut, harus bangun tiap hari, makan harus dijaga. Kita nggak mengerti prosesnya. Kita lebih suka hasil akhirnya, padahal Tuhan lebih menyukai prosesnya. Karena di prosesnya itu kita akan belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Semakin hari semakin saya berjalan dengan Tuhan, semakin bukan sekedar saya mengenal Tuhan, tapi semakin saya mengenal diri saya sendiri. Semakin hari saya semakin mengambil keputusan untuk berjalan dengan Tuhan, bukan sekedar saya semakin mengenal Tuhan, tapi saya juga bisa mengenali diri saya sendiri.
Begitu banyak orang kehilangan identitasnya bukan karena memang hilang identitasnya, karena mereka nggak mau mendekati Tuhan, sang empunya identitas itu sendiri. Maleakhi 7. Maleakhi 7, nggak ada Maleakhi 7, lihat ini. Maleakhi 3. Saya akan akhiri di sini. Sebelum kita ngambil bahwa proses memang nggak enak. Proses dalam kehidupan memang nggak enak. Ada orang gitu, banyak orang berlari, mencoba lari dari proses. No, Tuhan kita adalah Tuhan atas proses. Tuhan kita terlalu Tuhan berproses. Tuhan kita selalu melihat proses adalah sebuah, karena dalam prosesnya Tuhan, dia mengizinkan, dia membagikan isi hatinya buat kita. Dia membagikan karakternya kita. Saya nggak bisa berdiri di sini, waktu saya terima Tuhan Yesus kemudian saya berbicara kayak gini. Enggak. Berbicara dulu di komunitas, di live, mimpin pujian di live. Ada prosesnya semua. Saudara nggak ada yang lahir langsung brojol, langsung beratnya 60 kilo kan. Saya rasa nggak ada itu kemudian ketika lahir langsung udah tiba-tiba gede. Semua ada prosesnya, semua yang ada di dunia hadir dengan proses. Karena kenapa? Karena Tuhan cinta proses. Semua yang hadir di dunia, segala sesuatu yang karbitan, harganya murahan. Mangga dikarbit, mabok kan, keracunan, masuk rumah sakit. Nah, sesuatu yang karbitan, sesuatu yang didesak terus, sesuatu yang dipaksakan terus, itu enggak memiliki nilai yang abadi. Tapi waktu kita memiliki, waktu kita masuk dalam prosesnya Tuhan, itu menjadi semakin bernilai dalam kehidupan. Nilai kita ditentukan di sana. Maleakhi 3 ayat yang ketiga. Kitab terakhir di perjanjian lama. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Ini berbicara mengenai Tuhan dan bangsa Israel. Ia itu Tuhan. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Tuhan kita suka loh untuk duduk memurnikan, mentahirkan perak. Nah, saya dapat gambaran ini bagus dari salah satu teman saya, terus dia berikan sebuah ilustrasi yang bagus. Ketika bagaimana caranya orang memurnikan perak. Jadi dia datang ke seorang tukang perak, dan yang terjadi adalah, saya lupa nih, kalau misalnya ini contohnya perak ya, si tukang peraknya, ini ada api yang menyala-nyala gitu, ini api yang panas banget. Si tukang peraknya, dia akan taruh peraknya ini nih, pas di tengah-tengah api yang lagi panas-panasnya. Nah, itu bicara proses tuh. Ini di tengah api yang sedang panas-panasnya, ditaruh di situ supaya apa? Supaya semua hal yang gak murni, supaya semua hal yang gak kualitasnya gak baik tuh akan mati, akan hancur di tengah panasnya api itu. Dan yang menarik adalah begini, ketika ditanya, kalau begitu waktu kamu taruh begini, apakah gimana, apa yang harus kamu? Mata sang tukang perak harus selalu tertuju pada peraknya. Dia nggak boleh kehilangan sedetik pun, kehilangan konsentrasi terhadap peraknya, mata dia tuh selalu tertuju tuh pada peraknya. Karena perak ini kan ditaruh di tempat yang terpanas, di titik terpanas api, supaya semua hal yang nggak murni itu hancur. Dan dia nggak boleh kehilangan sedetik pun. Dia harus liatin terus perak itu, kenapa? Kalau dia lengah sedetik pun, perak ini bisa hancur, saking panasnya api. Nah, seringkali saudara berpikir bahwa Tuhan seringkali meninggalkan kita dalam waktu kita berhadapan dengan proses. No, mata Tuhan sedang tertuju pada kita loh. Di tengah panasnya proses yang kita hadapi, di tengah pengujian yang kita hadapi, matanya Tuhan tuh selalu tertuju pada kita. Kita seringkali kehilangan arah, seringkali kehilangan kebingungan atau apapun juga, tapi mata Tuhan gak pernah kehilangan arah. Mata Tuhan selalu tertuju pada proses yang sedang kita hadapi. Karena dia tahu dia sedang memurnikan kehidupan saya dan saudara loh. Dengan proses yang terjadi, air sedang berubah menjadi anggur dan dia nggak kehilangan pandangannya terhadap kita. Dia akan terus lihat itu pandangannya, dan pertanyaannya ditanya yang terakhir adalah gini, gimana caranya saya tahu ini perak adalah perak yang murni? Sang tukang perak cuma berkata gini, ketika saya bisa melihat gambar saya, muka saya di perak itu. Waktu Tuhan izinkan proses terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, ditaruh seperti kita ditaruh di api pemurnian, di api pemurnian, di api pengudusan yang sangat sakit sekali. Saudara perlu tahu bahwa mata Tuhan gak pernah kehilangan pandangan, gak pernah kabur pandangannya, selalu tertuju kepada saudara. Dan yang kedua, kalau saudara tanyakan, bagaimana saya tahu bahwa kehidupan saya yang murni? Waktu gambar Tuhan muncul dari kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya air harus berubah menjadi anggur, sesuatu yang kekurangan nilai, sesuatu yang gak bernilai kecil, menjadi sesuatu yang bernilai mahal, dan mata Tuhan selalu tertuju pada saudara. Tuhan gak pernah meninggalkan kita loh. Di tengah panasnya kehidupan, dia sedang memurnikan saya dan saudara. Yang menarik adalah di tengah panasnya kehidupan, waktu perak ini ditaruh Pak, di tengah panasnya api itu, bukan sekedar peraknya kepanasan, yang pegang perak kepanasan loh. Tuhan sendiri yang sedang memegang kehidupan saudara, bahwa bagian terberat dari kehidupan kita, Tuhan sedang pegang pada pagi hari ini.
Dan yang Tuhan inginkan adalah ketaatan kita untuk berjalan mendekati prosesnya Tuhan. Sampai kapan Tuhan saya harus menjalani proses ini? Sampai gambar Tuhan muncul dari kehidupan saudara. Sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Makanya Yesus berkata gini, di sini, di waktu air berubah menjadi anggur, di anggur ini, waktu air berubah menjadi anggur, dia udah menyatakan kemuliaannya. Karena apa? Karena dia udah melakukan tugasnya, membuat sesuatu yang kurang bernilai menjadi sesuatu yang bernilai jual mahal. Dan itu semua dilewati melalui proses selalu berkaitan dengan api akan selalu memurnikan. Tapi kabar baiknya mata Tuhan gak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mata Tuhan gak pernah meninggalkan saya dan saudara, bahkan Tuhan sedang memegang saudara. Bahkan ketika itu selesai, yang bergembira adalah bukan sekedar peraknya, tapi sang tukang perak pun akan bergembira, karena ini perak terbaik yang dia bisa dapatkan. Saudara bisa bayangin ketika Tuhan nanti datang, kemudian Tuhan bisa angkat kehidupan saudara dan berkata gini, ini anak terbaik yang bisa gue hasilkan. Kenapa? Setelah dia melewati semua proses, dia gak pernah menyerah dengan kehidupan. Pagi hari ini saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian lewat semua proses yang Bapak Ibu sedang hadapi. Mata Tuhan sedang melihat saudara. Dia gak pernah meninggalkan saudara. Sedetik pun dia gak pernah meninggalkan saudara. Dia tertuju kepada saudara, dia sedang pegang hidup saudara. Ketika kita berpikir gak ada orang yang pegang kita, ketahuilah ada Tuhan yang sedang memegang di bawah tangan saudara. Dia sedang menopang saudara dengan tangannya, matanya selalu tertuju kepada dia. Dan pada saatnya nanti, waktu semuanya itu beres, dia akan dengan bangga bisa melihat dirinya Tuhan di perak ini. Dia bisa dengan bangga melihat bahwa Tuhan, kehidupan saya, kehidupan saudara, kehidupan seluruh kita, kehidupan semua orang, ketika menjalani proses yang sedang terjadi dalam kehidupan, bisa dengan bangga Tuhan akan pamerin ini kepada dunia. Ini orang terbaik yang pernah ada, ini hasil terbaik yang pernah ada. Bukan yang dibuat dengan main-main, tapi dibuat, dimurnikan dengan api yang paling mahal. Dan Tuhan sendiri yang sedang memegang kehidupan kita. Pada pagi hari ini, makeover yang saudara akan buat, semua disebut dengan extreme makeover, apapun juga yang saudara buat, itu sangat ditentukan dari ketaatan kita kepada Tuhan. Jangan pernah lari dari proses, ikutin prosesnya karena Tuhan selalu ada di sana. Seringkali kita berpikir kalau di proses kok kelihatannya gak enak dan Tuhan selalu akan jauh. No, justru disitulah Tuhan sedang memegang kehidupan saudara. Titik terjatuh, titik terdalam yang sedang saudara hadapi, waktu saudara merasa bahwa hidup saudara terpuruk di titik yang terendah dalam kehidupan, justru di sanalah saat yang tepat untuk Tuhan naikkan kembali kehidupan saudara. Karena di titik, kalau saudara menjalani kehidupan di titik yang paling rendah, jalan satu-satunya buat saudara adalah naik ke atas. Kalau saudara berasa kehidupan saudara seperti ada dalam titik, wah titik paling dalam, titik yang paling dalam kehidupan, udah gak ada lagi jalan ke bawah, satu-satunya jalan saudara adalah untuk naik ke atas. Dan Tuhan sedang naikkan saudara ke atas. Jangan menyerah dengan prosesnya Tuhan. Matanya selalu memandang kita, tangannya selalu menyertai kita, bahkan dirinya. Bahkan kayu salib, dirinya, apa yang kita akan buat dengan perjamuan suci. Bahkan kita, dirinya Yesus ada dalam kehidupan kita dan kita ada di dalam Tuhan. Di sanalah saudara akan menemukan air akan berubah menjadi anggur. Di sanalah akan saudara menemukan bahwa perak yang dimurnikan itu akan jauh lebih berharga daripada apapun juga. Kehidupan yang dimurnikan di dalam kemurnian prosesnya Tuhan itu akan memiliki nilai jual yang mahal dan dunia yang cari. Dunia di luar sedang cari kehidupan yang memiliki nilai yang mahal, kehidupan yang memiliki kualitas yang mahal, dan itu yang sedang dinanti-nantikan oleh dunia. Jangan lari dari prosesnya Tuhan, mata Tuhan selalu tertuju kepada saudara. Mari kita bangkit berdiri sama-sama sebelum kita akan mulai perjamuan suci pada pagi hari ini. Mari datang pada Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan kehidupan yang sedang saudara hadapi. Prosesnya memang gak enak, tapi ketahuilah Tuhan kita gak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita selalu berjalan bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu kami menaruh harapan kami kepada Tuhan. Kami tahu kami menaruh harapan kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau berbicara dalam kehidupan kami. Lewat setiap proses yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Izinkan kami boleh melihat semakin hari semakin Kristus semakin nyata dalam kehidupan kami. Lewat perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami. Izinkan orang lain boleh melihat bahwa pernikahan kami, keluarga kami akan menjadi keluarga yang menampilkan Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Mari datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Nantikan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Some of you, mungkin beberapa saudara sedang berjalan pada prosesnya Tuhan. Jangan pernah lari dari prosesnya Tuhan. Mata Tuhan sedang memandang kita, tangannya sedang berjalan menopang kita. Justru di akhir sebuah proses ada kemuliaan besar.